Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Robi. Saya dari kelas SI 19 BIC. Anggota kelompok saya yaitu Nabila Anamantika dan Horolipa. Saya di sini ingin mempresentasikan UAS Kode DM. Ini soalnya part 1, carilah dan review 2 buah jurnal dengan tema classification dengan algoritma yang digunakan adalah naive Bayes dan decision tree. Anda review A. Tema yang diangkat di jurnal, B. Permasalahan yang diangkat di jurnal, C. Metode algoritma yang digunakan di jurnal, dan D. Kesimpulan. Ini untuk PPT-nya. Untuk yang jurnal pertama, temanya data mining menggunakan algoritma naive Bayes untuk klasifikasi kelulusan mahasiswa Universitas Dianuswantoro. Permasalahan yang diangkat di jurnal ini yaitu data mahasiswa dan data kelulusan mahasiswa Universitas Dianuswantoro menghasilkan data yang sangat berlimpah berupa data profil, mahasiswa, dan data akademik. Hal tersebut terjadi secara berulang dan menimbulkan penumpukan terhadap data mahasiswa sehingga mempengaruhi pencarian informasi terhadap data tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan klasifikasi terhadap data mahasiswa Universitas Dianuswantoro, Fakultas Ilmu Ekonomi Angkatan 2009, berjenjang D3 dan S1 dengan memanfaatkan proses data mining dengan menggunakan teknik klasifikasi. Metode atau algoritma yang digunakan yaitu metode yang digunakan adalah CRISP-DM dengan melalui proses business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan development. Algoritma yang digunakan untuk klasifikasi kelulusan adalah algoritma naive Bayes. Naive Bayes merupakan teknik prediksi berbasis probabilistik sederhana yang berdasarkan pada penerapan teorema atau aturan Bayes dengan asumsi independensi yang kuat pada fitur. Artinya, bahwa sebuah fitur pada sebuah data tidak berkaitan dengan ada atau tidaknya fitur lain dalam data yang sama. Implementasi menggunakan rapid miner 5.3 digunakan untuk membantu menemukan nilai yang akurat. Atribut yang digunakan adalah NIM, nama, jenjang, prodi, provinsi asal, jenis kelamin, SKS, IPK, dan tahun lulus. Hasil dari penelitian ini digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan oleh pihak Fasilkom. Hasil analisis development merupakan tahapan akhir dalam pembuatan laporan hasil kegiatan data mining. Laporan akhir yang berisi mengenai pengetahuan yang diperoleh atau pengenalan pola pada data dalam proses data mining berdasarkan penelitian yang dilakukan telah dihasilkan suatu pola, informasi, dan pengetahuan baru dalam proses data mining untuk klasifikasi kelulusan mahasiswa berdasarkan data mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Udinus Angkatan 2009. Dari penelitian tersebut dihasilkan suatu pola, informasi, dan pengetahuan baru sesuai dengan tujuan data mining, yaitu pola perhitungan data mining yang berisi data training dan data testing, serta mencari probabilitas dari setiap atribut berdasarkan data training dan data testing untuk menghasilkan suatu informasi baru. Apakah pada data mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Angkatan 2009 lebih banyak kelas tahun lulus yang tepat waktu atau kelas tahun lulus yang tidak tepat waktu. Kemudian, untuk menguji tingkat keakurasiannya, maka digunakan rapid miner sebagai alat bantu dalam proses pengujian tingkat akurasi dari klasifikasi tersebut. Dari proses penghitungan data mining menggunakan algoritma naive Bayes dan tingkat keakurasiannya, dihasilkan suatu informasi baru yaitu perhitungan data mining berdasarkan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Angkatan 2009 menunjukkan kelas tahun lulus atau YES atau tepat waktu dengan total perkalian pure probability senilai 0. Sedangkan kelas tahun lulus no atau tidak tepat waktu dengan total perkalian pure probability senilai 0.00055.
Untuk tingkat akurasi berdasarkan proses klasifikasi menggunakan algoritma naive Bayes, dengan melalui sebuah tahapan dipastikan tidak ada bagian-bagian penting yang terlewatkan. Dihasilkan tingkat akurasi sebesar 82.08% berdasarkan hasil perhitungan data mining dan proses pengujian tingkat akurasi dengan menggunakan rapid miner. Dapat ditarik kesimpulan bahwa angkatan 2009 kelas tahun lulus no atau tidak tepat waktu lebih besar dari kelas tahun lulus yes atau tepat waktu. Sedangkan analisa yang dilakukan terhadap tingkat akurasi menggunakan algoritma naive Bayes menunjukkan bahwa nilai yang dihasilkan oleh algoritma naive Bayes memiliki tingkat kekuatan yang cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan yang mencapai nilai 82.08%. Nilai 82.08% membuktikan bahwa model yang dibangun dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi kelulusan mahasiswa. Nilai 82,8% bisa juga disebabkan oleh kekurangan kompleksitas data yang mengakibatkan model dapat memprediksi dengan akurat. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan data mining menggunakan algoritma naive Bayes dapat ditarik kesimpulan bahwa kelas tahun lulus no tidak lulus tepat waktu lebih besar daripada kelas tahun lulus yes atau lulus tepat waktu. Dari hasil observasi terhadap dataset mahasiswa Udinus Fakultas Ilmu Komputer angkatan 2009 dan melalui proses perhitungan menggunakan metode klasifikasi naive Bayes dengan atribut yang telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya, didapatkan sebuah hasil bahwa nilai akurasi terdapat klasifikasi kelulusan sebesar 82.08%, di mana 82.08% bisa juga disebabkan oleh kurang kompleksitas data yang mengakibatkan model dapat memprediksi cukup akurat. Jurnal yang kedua, untuk jurnal yang kedua yaitu implementasi algoritma decision tree untuk klasifikasi data peserta didik. Permasalahan yang diangkat di jurnal ini yaitu pada saat sebuah penyelenggaraan program pendidikan membuka sebuah program pendidikan, banyak faktor yang akan mempengaruhi efektivitas program pendidikan tersebut. Efektivitas di sini artinya adalah ukuran tercapai atau tidaknya tujuan dari program pendidikan. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi efektivitas tersebut selain kurikulum, materi, pengajar, sarana, dan prasarana. Faktor yang sangat penting lainnya adalah pengelompokan peserta didik. Metode yang lebih baik adalah dengan menggunakan algoritma data mining yang mampu menggunakan lebih dari satu atribut. Pada penelitian ini, algoritma decision tree digunakan untuk melakukan klasifikasi. Metodologi yang digunakan adalah CRISP-DM dengan melalui proses business understanding dan understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model klasifikasi untuk keperluan pengelompokan data peserta didik menggunakan algoritma decision tree. Metode algoritma yang digunakan di jurnal ini yaitu algoritma decision tree. Digunakan untuk mempelajari klasifikasi dan memprediksi pola dari data dan menggambarkan relasi dari variabel atribut X dan variabel target Y dalam bentuk pohon. Decision tree adalah struktur menyerupai flowchart di mana setiap internal node yang bukan leaf atau bukan node terluar merupakan pengujian terhadap variabel atribut. Tiap cabangnya merupakan hasil dari pengujian tersebut, sedangkan node terluar yakni leaf menjadi labelnya. Metodologi yang digunakan adalah CRISP-DM. Algoritma decision tree yang diuji coba adalah C45 dan random forest. Algoritma C45 merupakan algoritma yang dikembangkan dari algoritma ID3. C45 ini merupakan algoritma turunan dari algoritma ID3 dengan beragam peningkatan. Beberapa peningkatan ini diantaranya adalah penanganan atribut-atribut numerik, missing value, dan noise pada dataset.
dan aturan-aturan yang dihasilkan dari model pohon yang terbentuk. Algoritma Random Forest atau RF merupakan algoritma decision tree yang membentuk model klasifikasi dalam bentuk satu set pohon pada saat proses training dataset. Setiap pohon secara individu bekerja menggunakan beberapa atribut yang dipilih secara acak. Proses klasifikasi pada RF dilaksanakan dengan mengambil keputusan yang dominan dari setiap pohon yang terbentuk. RF bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan overfitting pada penggunaan algoritma decision tree. Dilaksanakan menggunakan 10-fold cross validation untuk dicari algoritma yang memberikan akurasi paling tinggi. Percobaan didapatkan hasil bahwasannya decision tree C45 memberikan hasil terbaik dengan akurasi 96,73%. Karena itu, pada tahap deployment dari metodologi CRISP-DM, model dan rule dari C45 digunakan untuk membuat aplikasi untuk klasifikasi ini. Kesimpulan, berdasarkan percobaan didapatkan bahwasannya algoritma decision tree yang diuji coba menunjukkan hasil yang memuaskan. Baik C45 maupun Random Forest telah menunjukkan kinerja yang tinggi dalam ukuran akurasi, yakni 97,63% untuk C45 dan 95,13% untuk Random Forest. Berdasarkan ukuran akurasi ini, C45 mengungguli Random Forest sebesar 2,5%. Oleh karena itu, model dan rule yang dihasilkan oleh C45 digunakan sebagai dasar pengembangan prototipe aplikasi klasifikasi. Untuk penelitian selanjutnya dapat digunakan dataset yang lebih besar dengan jumlah record yang lebih banyak. Selain itu juga penelitian dapat dikembangkan dengan penggunaan atribut yang lebih banyak. Lalu part 2-nya yaitu cari sebuah dataset di kaggle.com. Dataset memiliki output dataset dengan tema classification, minimal instance atau row sebanyak 1000 instance, dan minimal terdapat 7 fitur input. Kita sudah mendapatkan dua dataset di kaggle.com. Yang pertama yaitu tentang klasifikasi kelulusan mahasiswa, dan yang kedua yaitu tentang klasifikasi pelajar yang merokok sama yang tidak. Kami yaitu tentang klasifikasi kelulusan mahasiswa. Dataset ini memiliki 1044 rows dan terdiri dari 14 fitur, yaitu dari 15 fitur, yaitu 14 fitur input, yaitu jenis kelamin, status mahasiswa, umur, status nikah, IPK semester 1, IPK semester 2, IPK semester 3, IPK semester 4, IPK semester 5, IPK semester 6, IPK semester 7, IPK semester 8, dan IPK dari hasil dari IPK semester 1 sampai semester 8. Dan satu fitur output yaitu status kelulusan terdiri dari tepat dan terlambat. Untuk dataset yang kedua kami yaitu tentang klasifikasi pelajar yang merokok sama yang tidak. Dataset ini terdiri dari 1004 row dan terdiri dari 13 fitur, yaitu 12 fitur input dan 1 fitur output. Fitur input yaitu ID, first name, last name, email, gender, age, mark, location, register, of daily study, semester, monthly income, dan 1 fitur output yaitu smoker. Output ini terdiri dari true dan false.
Di part 3, dengan menggunakan Orange Tree, dengan menggunakan dataset yang Anda dapatkan dari part 2, lakukan tahap-tahap data mining berikut ini. Yang A yaitu data. Yang pertama, gunakan widget CSV file import untuk membuka file CSV yang Anda dapatkan. Lakukan pengaturan di import option untuk mengatur cell delimiter, quote karakter, tipe data untuk setiap kolom. Yang pertama, kita tambahkan widget CSV file import, lalu kita open. Di sini kita tambahkan file data student graduate. Sini ada info, ada 1043 row, 14 fitur, dan 1 meta. Untuk mengatur, kita klik import option. Di import option ada cell delimiter. Dataset kita yaitu menggunakan koma. Lalu quote karakternya tanda kutip 2. Sini ada dan ini hasil datanya. Ada nama, jenis kelamin, status, umur, status nikah, IPK semester 1 sampai 8. Dan status ada tepat dan terlambat. Lalu klik OK. Yang kedua, gunakan widget data table untuk menampilkan dataset yang Anda dapatkan. Kita buka. Ini hasilnya. Di sini ada info, ada 1043 instance, 14 fitur, 0,2% missing data, no target variable, 1 meta atribut. Di variable ada show variable label atau if present, dan color by instance basis, dan selection, select full rows. Yang ketiga, gunakan widget select column untuk menentukan fitur atau input, target variable atau output, dan meta atribut yang akan Anda gunakan dalam proses data mining selanjutnya. Kita buka. Di fitur ada jenis kelamin, status mahasiswa, umur, status nikah, IPK semester 1 sampai 8, dan jumlah IPK dari semester 1 sampai 8. Targetnya itu status kelulusan, dan metanya nama. Kita tambahkan data table untuk melihat hasil datanya. Kita buka.
Dan ini hasil datanya. Info ada 1043 instance, 13 fitur, 0,3% missing data, target with 2 value, 1 meta attribute. Di sini ada output, status kelulusan, tepat dan terlambat. Ada meta, yaitu nama, dan input, jenis kelamin, status mahasiswa, umur, status nikah, IPK semester 1 sampai 8, dan hasil IPK dari semester 1 sampai 8. Yang keempat, gunakan widget preprocess untuk melakukan normalize fitur. Lakukan normalize sehingga data di antara 0 dan 1. Kita open. Di sini kita tambahkan normalize fitur. Kita pilih normalize to interval 0 dan 1. Lalu kita tambahkan input missing value. Karena dataset kita ada missing value. Lalu kita tambahkan widget data table untuk melihat hasilnya. Kita open. Dan ini hasilnya. Di sini sudah tidak ada missing value. Nomor 5, gunakan widget rank untuk mendapatkan 5 fitur atau input terbaik yang memiliki skor information gain dan information gain ratio tertinggi. Kita buka orange-nya. Dari preprocess, kita tarik, kita tambahin widget rank. Widget rank menghitung pemeringkatan atribut dalam klasifikasi atau regresi data. Kita buka. Kita jadikan base rank. Untuk base rank yaitu ada status mahasiswa, umur, IPS 5, IPS 4, dan IPS 8. Dan ini info gain ratio dan gain ratio-nya. Untuk yang B, visualize, gunakan widget scatterplot untuk menampilkan 5 fitur terbaik. Yang kedua, gunakan widget distribusi untuk menampilkan distribusi data yang ada. Dari rank, widget dari rank kita hubungkan ke scatterplot. Widget scatterplot menyediakan visualisasi scatterplot 2 dimensi untuk atribut kontinu. Data ditampilkan sebagai kumpulan titik, masing-masing memiliki nilai atribut sumbu X yang menentukan posisi pada sumbu horizontal dan nilai atribut sumbu Y yang menggunakan posisi pada sumbu vertikal. Berbagai properti grafik seperti warna, ukuran, dan bentuk titik, judul sumbu, ukuran titik maksimum, dan jittering dapat disesuaikan di sisi kiri widget. Ini scatter plotnya. Di aksis Y bisa kita ganti-ganti, bisa jadi umur dengan umur, atau umur dengan IPS 5, umur dengan IPS 5, umur dengan IPS 4,
umur dengan IPS 8 atau IPS 8 dengan status mahasiswa. Untuk warna biru itu untuk status mahasiswa kelulusan tepat, dan untuk yang merah status mahasiswa kelulusan yang terlambat. Setelah itu kita tambahkan dari rank, kita tambahkan widget distribusi. Widget distribusi menampilkan distribusi nilai atribut discrete atau continue. Kita buka. Untuk status kelulusan yang tepat lebih banyak dibandingkan status kelulusan mahasiswa yang terlambat. Bisa juga di sini kita ganti-ganti dengan status mahasiswa. Untuk status mahasiswa bekerja lebih banyak yang terlambat dibanding yang tepat. Dan untuk status mahasiswa yang tidak bekerja lebih banyak kelulusan yang tepat dibanding yang terlambat. Bisa juga kita digunakan umur, PS5, PS4, PS8. Ini di sini tuh merupakan 5 terbaik ya, udah di rank. Untuk part C model dan part D evaluate, Anda bisa menggabungkan proses yang dilakukan. Yang C model, yang pertama gunakan widget Naive Bayes untuk memodelkan dataset yang ada. Yang kedua gunakan widget tree untuk memodelkan dataset yang ada. Yang ketiga gunakan widget logistik. Keempat gunakan widget SVM. Yang kelima gunakan widget random. Di sini kita tambahkan widget model, yaitu tadi ada 5 widget model, yaitu Naive Bayes, yang kedua tree, yang ketiga logistik, yang keempat yaitu SVM, dan yang kelima yaitu random forest. Nah, di sini sudah kita tambahkan 5 model widget. Lalu untuk yang D yaitu evaluate. Di sini ada 3 soal, yaitu gunakan widget test and score untuk mendapatkan skor AUC, classification accuracy, CA, F1, precision, dan recall. Set parameter cross validation yang digunakan menjadi 15. Yang kedua yaitu gunakan widget conversion metric untuk menampilkan tabel hasil conversion metric untuk setiap model yang digunakan. Dan yang ketiga yaitu gunakan widget prediction untuk menampilkan hasil prediksi dari setiap model yang didapatkan. Lalu kita tambahkan test and score. Sudah kita tambahkan. Lalu kita sambungkan model-model ini, 5 model ini ke test and score dari Naive Bayes. Ini dia sedang running datanya, kita tunggu saja. Lalu yang tree kita sambungkan juga, yang logistik, yang SVM, terus yang random forest. Lalu di sini kita lihat hasil datanya di test and score. Nah, di sini sudah terlihat hasil datanya itu di sini ada sampling, cross and validation. Di sini kita bisa milih nomornya, bisa 5, bisa 2, bisa 3, bisa 5, bisa 10. Di sini kita pakai 5 dulu. Di sini dia sedang proses datanya, kita tunggu.
Di sini juga ada random sampling, tapi lebih bagus pakai yang sampling. Di sini ada model-modelnya tree, SVM, random forest, left bias, logistik. Yang dilihat di sini yaitu akurasi dari yang CA-nya saja, yaitu yang tree CA-nya 0952, SVM 0936, random forest 0971, knife bias 0921, dan logistic regression yaitu 0913. Berarti yang lebih besar yaitu random forest, yaitu dengan nilai 0,971. Di sini juga kita bisa rubah. Untuk knife bias nggak bisa, lalu yang tree bisa. Di sini kita bisa numbernya bisa 2, minimal number of instance-nya bisa kita rubah 2, bisa kita 3. Dan kita lihat hasilnya. Dan yang tree hasilnya berubah yaitu 0949. Dan logistik bisa kita setting juga dari Redge L2 ke Lassen L1. Kita lihat hasilnya. Dan logistik hasilnya berubah juga, dan ini hasil tadi yang pakai L1 yaitu 0917. Dan SPM tidak banyak yang dirubah, cukup begini saja. Dan random forest di sini bisa kita number of tree-nya bisa kita 10, 9. Kita coba untuk 9. Dan nilai akurasinya juga berubah, dan sudah terlihat datanya dari masing-masing model. Lalu kita tambahkan widget conversion metric. Lalu kita lihat hasilnya, hasil datanya, yaitu di sini ada knife bias, ada tree, ada logistic regression, ada SVM, ada random forest. Dan yang knife bias itu aktual tepatnya yaitu 667, yang terlambatnya yaitu 36, dan prediksinya yang tepatnya ada 667 juga, yang terlambatnya ada 46, dan hasil semua datanya yaitu 1043 yang sudah dijelaskan yang di awal tadi. Dan yang tree seperti ini. Jadi dari setiap model ini hasilnya berbeda semua. Untuk yang lebih bagus yaitu sepertinya knife bias yang paling bagus dari 5 model tersebut. Mungkin ini saja yang untuk dataset yang pertama. Kita lanjut ke dataset yang kedua. Untuk dataset yang kedua, langsung kita masukin saja. Untuk input optionnya, cell delimiternya yaitu semikolon. Terus quit karakternya masih tanda kutip 2. Dan ini datasetnya. Ada ID, ada first name, last name, email, gender, age, mark, location, register, smoker, daily study, semester, monthly income. Kolom tipenya kita lihat hasilnya, data table, lalu buka.
Di infonya ada 1003 instance, ada 8 fitur, 0,2% missing data, no target variable, 5 meta attribute. Lalu kita ke select column, kita open. Di fitur ada ID, gender, age, register, if daily study, semester, dan monthly income. Targetnya smoker ada. Di meta ada first name, last name, email, mark, location. Untuk melihat hasilnya kita ke data table, lalu buka. Ini outputnya smoker, ada true dan false. Sini ada meta, lalu input. Lalu kita ke pre-process. Masih sama, kita tambahkan input missing value, kita pilih normalize to interval 0,1 dan input missing value. Masih sama, di data kita masih pakai missing value. Lalu kita ke data table. Ini hasilnya. Ini output. Ada meta dan input. Dan sini sudah tidak no missing value. Lalu di widget rank kita jadikan 5 base rank. Di sini ada register, ID, monthly income, semester, dan age. Untuk info gainnya register lebih besar dibanding yang bawah, dan ada gain ratio-nya. Setelah itu dari rank kita hubungkan ke scatter plot. Di scatter plot kita buka. Nggak bisa dibuka sih. Ini scatter plotnya ada register dengan monthly income. Untuk yang warna biru itu yang false, yang salah, yang tidak atau yang tidak. Yang untuk yang merah itu yang true. Ini juga bisa kita ganti-ganti, bisa ID dengan monthly income, semester dengan monthly income, atau age dengan monthly income. Ini bisa diganti. Untuk dari rank kita sambungkan ke distribution. Untuk yang smoker, yang false lebih banyak dibanding yang merokok, yang benar merokok. Yang untuk register seperti ini, untuk ID seperti ini, monthly seperti ini, semester seperti ini, dan age seperti ini. Jadi untuk selanjutnya yaitu kita lihat hasilnya di test and score hasil dari 5 model, yaitu Left Bias, Tree, SVM, Logistik, Random Forest. Dan ini hasil dari 5 model tersebut.
yaitu dari tree, SVM, random forest, naive Bayes, logistic regression. Di sini ada UC, CA, F1, recession, recall. Tapi kita lihatnya di klasifikasi akurasinya saja. Dari tree nilainya 0,514, dari SVM nilainya sama 0,514, dari random forest nilainya 0,506, dari naive Bayes nilainya 0,553, dan logistic regression nilainya yaitu 0,513. Di sini kita bisa pilih-pilih. Di sini ada 2, bisa kita rubah 3, 5, 10. Sini kita rubah. Kita rubah 5, tunggu. Sini sedang proses datanya. Nah, ini hasilnya beda. Tadi 10, sekarang 5. Dan ini juga hasil data-datanya dari 5 model tersebut, yaitu tree, SVM, random forest, naive Bayes, logistic regression. Lalu kita lihat di hasilnya di consent metric. Naive Bayes, ini hasilnya dari hasil model naive Bayes. Ini tree, ini SVM, ini logistic regression, ini random forest, dan kita juga bisa rubah-rubah settingnya di naive Bayes, bisa di tree, di SVM, di logistic regression, di random forest. Jadi untuk kesimpulannya yaitu pada dataset kedua ini lebih banyak yang false dibandingkan yang true. Untuk kesimpulan dataset yang pertama, kita tunggu. Untuk kesimpulan dataset yang pertama yaitu lebih banyak yang tepat dibandingkan yang terlambat, dan status mahasiswa di sini lebih banyak untuk yang mahasiswa bekerja, lebih banyak yang terlambat dibandingkan yang tepat, sedangkan untuk mahasiswa yang belum bekerja lebih banyak yang tepat dibandingkan yang terlambat. Mungkin itu saja video presentasi UAS KDWDM dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.